Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kali ini saya akan mengajak kita semua untuk menyoroti sebuah realita yang kian mendekat dengan kehidupan anak-anak. Perundungan siber. Kasus ini kami angkat dalam studi bukan sekadar cerita, tapi sebuah cermin dari dilema guru milenial yang hidup di era gawai dan tantangan dekadensi moral. Pertama-tama saya akan membahas sedikit latar belakang mengenai kasus ini. Bayangan seorang siswa berprestasi yang seharusnya bersinar dengan potensi, namun ia justru menjadi korban fitnah di grup daring. Tekanan berat membuatnya hampir kehilangan harapan hidup. Dari sinilah kita bisa melihat masalah yang kompleks. Orang tua yang kurang mengawasi, tekanan akademis yang menumpuk, gurunya yang terpecah dalam menyikapi kasus, hingga kepala sekolah yang lagi sibuk menjaga nama baik sekolah dibanding keselamatan siswa. Penjelasan mengenai solusi jangka pendek dan jangka panjang, serta pendekatan tindakan holistik akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Ismail dengan NIM 24050151043. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara saya, yaitu Wardah Terjanda. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu interferensi jangka pendek, yang kedua itu interferensi jangka panjang, yang ketiga itu pendekatan holistik. Baik, interferensi jangka pendek adalah langkah cepat harus diambil. Korban perlu didampingi secara intensif, baik melalui konseling maupun dukungan emosional. Pelaku juga perlu diberi sanksi yang bersifat pendidik. Bukan sekedar hukuman. Orang tua dari kedua belah pihak perlu duduk bersama mencari jalan keluar. Dan tentu penggunaan media sosial bagi siswa perlu diawasi dengan kerjasama antara pihak sekolah dan pihak keluarga. Kedua itu interferensi jangka panjang. Namun, tidak cukup hanya di pemulihan sesaat. Kita perlu pencegahan, misalnya dengan memasukkan literasi digital dan etika bermedsos ke dalam kurikulum. Guru perlu dilatih menghadapi kasus perundungan cyber. Dibutuhkan juga sistem pelaporan anonim agar siswa merasa aman bercerita. Dan jangan lupakan peran orang tua, karena pendidikan karakter sejatinya dimulai dari rumah. Yang ketiga itu pendekatan holistik. Dari kasus ini kita belajar dari 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama itu yang dilakukan oleh Pak Anton, menekankan aturan yang tegas dan sanksi yang proporsional. Pendekatan yang kedua itu dengan pendekatan Buddhita, mengedepankan empati, pemulihan emosional, dan komunikasi yang humanis. Jika keduanya digabungkan, tercipta keseimbangan ketegasan yang tetap mengedepankan hati nurani. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya serahkan ke saudara Wardah Terjanda. Baik, selanjutnya ada solusi terkait pengadaan program karakter di era digital yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Sekolah juga bisa merancang program inovatif, misalnya Pekan Etika Digital dan Karakter, gerakan anti-bullying berbasis siswa, monitoring oleh guru maupun alumni, hingga integrasi pendidikan karakter di setiap kegiatan besar belajar. Dengan begitu, siswa belajar dan siswa bukan hanya belajar cerdas secara akademis, tetapi juga bijak bermedia dan berkarakter kuat. Baik, itulah sedikit penjelasan terkait hasil analisis dan solusi dari kelompok kami, sehingga kami bisa menarik kesimpulan terkait studi kasus tersebut. Kasus perundungan siber ini menunjukkan pada kita bahwa teknologi hanyalah alat. Yang menentukan arah adalah karakter penggunaannya. Krisis karakter dan lemahnya literasi digital menjadi akar masalah. Maka dari itu, sekolah bersama orang tua harus hadir di garis terdepan, memastikan anak-anaknya tumbuh bukan hanya pintar, tetapi juga berakhlak dan berempati. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili rekan saya Muhammad Ilham Saleh.
Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga studi ini menjadi pengingat sekaligus inspirasi bahwa mendidik di era digital bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga soal membangun manusia seutuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.